Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dui fungsi ABRI pada Orde Baru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Nur Cahyandari, saya dari kelas 92 dan absen 6. Nah, di sini ada identifikasi masalah pada dui fungsi ABRI era Orde Baru. Yang pertama yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Keterlibatan ABRI dalam berbagai sektor ekonomi dan pemerintahan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan-jabatan strategis di perusahaan negara dan proyek-proyek pembangunan seringkali diisi oleh personel militer atau keluarga dan kroni penguasa. Yang kedua, ada dominasi, kekuasaan, dan pembatasan demokrasi. Dui fungsi ABRI memberikan peran ganda kepada militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik. Akibatnya, ruang gerak bagi kekuatan sipil dan partisipasi politik masyarakat menjadi terbatas. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dikekang demi stabilitas yang dikontrol oleh militer. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kekuasaan yang begitu besar, ABRI seringkali bertindak represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Operasi-operasi militer di berbagai daerah, penangkapan dan penahanan aktivis, serta pembungkaman kritik seringkali diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Impunitas bagi pelaku pelanggaran juga menjadi masalah serius, karena mekanisme pertanggungjawaban hukum seringkali tidak berjalan efektif akibat dominasi militer dalam sistem kekuasaan. Selanjutnya ada dasar hukum dui fungsi ABRI pada era Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit melegalkan dui fungsi ABRI. Pasal 2 menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan inti pertahanan keamanan negara mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi hankam dan fungsi sosial politik. Undang-undang inilah yang menjadi landasan formal paling kuat bagi peran ganda ABRI. Sejak era 1970-an, sudah banyak perwira aktif ABRI yang menduduki kursi di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi. Hal ini tentunya berpengaruh pada kondisi sosial dan kehidupan politik di Indonesia. Revisi Undang-Undang TNI yang baru memperluas jabatan kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Hal ini dimaknai banyak pihak sebagai tanda kembalinya dui fungsi ABRI. Nah, berikutnya juga ada solusi dalam dui fungsi ABRI pada Orde Baru. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran militer dan semua kegiatan yang melibatkan personel ABRI di luar fungsi pertahanan keamanan. Mekanisme audit yang independen dan pelaporan yang terbuka dapat membantu mencegah praktik KKN dan memastikan penggunaan sumber daya negara secara bertanggung jawab. Solusi yang kedua, fokus pada profesionalisme dan pendidikan politik, yaitu mengintensifkan pendidikan dan pelatihan bagi anggota ABRI mengenai prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang lebih baik tentang peran militer dalam negara demokratis dan meminimalisir potensi intervensi yang tidak sesuai. Solusi yang ketiga, pembatasan dan pengawasan yang ketat, yaitu memperjelas batasan cuepa keterlibatan ABRI dalam cuepa sosial politik secara hukum dan konstitusional. Ini termasuk membatasi jabatan-jabatan sipil yang dapat dipegang oleh personel aktif militer dan menciptakan mekanisme pengawasan yang independen dan kuat untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya ada action plan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pembenaran ideologis, yaitu pemerintah Orde Baru terus-menerus memberikan pembenaran ideologis terhadap dui fungsi ABRI melalui doktrin, pidato, dan indoktrinasi. Tujuannya adalah untuk melegitimasi peran ganda militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, penguatan struktur dan kewenangan, yaitu pemerintah memperluas struktur organisasi ABRI dan memberikan kewenangan yang luas dalam berbagai bidang, baik keamanan maupun sosial politik. Ini termasuk penempatan personel di berbagai posisi strategis. Yang ketiga, penggunaan kekuatan represif. Untuk mengatasi penentangan atau kritik terhadap dui fungsi ABRI, pemerintah tidak segan menggunakan kekuatan represif melalui aparat
keamanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan status quo. Nah, yang terakhir yaitu action plan pasca reformasi 1998. Yang pertama, tuntutan penghapusan duifungsi ABRI, yaitu salah satu tuntutan utama gerakan reformasi adalah penghapus duifungsi ABRI secara total dan mengembalikan peran militer pada fungsi pertahanan negara yang profesional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap, menghilangkan landasan konstitusional bagi peran ganda ABRI dalam pemerintahan. Yang ketiga, pemindahan personel militer dari jabatan sipil. Proses reformasi secara bertahap menarik personel militer dari berbagai jabatan sipil dan menggantikannya dengan warga sipil yang kompeten. Yang keempat, penghapusan fraksi ABRI di parlemen, yaitu representasi militer di parlemen secara bertahap dikurangi dan akhirnya dihapuskan. Yang kelima, reformasi doktrin dan pendidikan militer, yaitu dilakukan reformasi dalam doktrin dan pendidikan militer untuk menekankan profesionalisme dan netralitas politik. Yang keenam, penguatan kontrol sipil terhadap militer. Berbagai mekanisme pengawasan dan kontrol sipil terhadap militer diperkuat untuk mencegah kembalinya peran ganda yang dominan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang duifungsi ABRI pada era Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah memberikan informasi tentang duifungsi ABRI di era Orde Baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.